Hai Sobat Pencinta Catur, apa kabar? Welcome back to Errol Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Pastikan kalian menonton terus sampai habis. Dan agar kalian gak ketinggalan berita terheboh dan terbaru dari dunia percaturan, jangan lupa sekarang kalian klik dulu tombol subscribe. Dan tolong kalian klik lonceng notifikasi. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan kita akan bahas dari final American Cup. Ya, di bagian putra ada Fabiano Caruana berhadapan dengan Levon Aronian. Ya, dua-duanya sih bukan asli Amerika sebenarnya ya. Ya, Fabiano Caruana pernah membela Italia dan Levon Aronian sebelumnya membela Armenia. Tapi sekarang dua-duanya sudah menjadi warga Amerika. Teman-teman, kita akan bahas partai mereka, di mana format pertandingannya adalah 2 kali permainan. Dan di game pertama mereka remis, so ini game kedua, di mana Fabiano Caruana pegang buah putih, Levon Aronian pegang buah hitam. Ya, Caruana memulai dengan pembukaan Inggris C4 dan dijawab kuda F6. Kemudian kuda C3 dan hitam E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Variasi 4 kuda dipilih oleh Levon Aronian. Kemudian G3 dimainkan oleh putih, hitam kuda D4. Wow. Langkah berikutnya, Caruana memilih gajah G2. Ya, mengapa tidak mengambil pion gratis di petak E5? Maka hitam akan menjawab dengan menteri E7 sob. Nah, apabila kudanya tarik D3, maka ada langkah checkmate, yaitu dengan kuda F3. Nah, ini trik sederhana. Lalu apa jawaban putih? Ya, jawaban putih adalah dengan F4 ya. Kemudian hitam akan memaksa dengan D6. Putih bisa mundur kuda D3, hitam akan melanjutkan serangan dengan gajah F5. Ya, putih memang unggul 1 pion sih, tapi masa kalian mau jadi pemain putih unggul 1 pion tapi dikejar-kejar terus rajanya? Oke Sobat Errol Chess, kita kembali lagi ke partainya. Putih gajah G2, hitam kuda makan kuda skak, gajah makan kuda, dan hitam gajah C5. Putih D3. Ya, Caruana gak buru-buru rokade ya. Kalau dia rokade, hitam akan langsung menyerbu dengan pion H5. Dan dengan D3 ini dia menunggu dulu apa respon dari hitam. Dan ternyata hitam memilih rokade pendek. Barulah Caruana rokade pendek. Dan hitam dobrak A5, putih gajah tarik G2. Hitam C6 mencegah putih kuda D5. Dan putih gajah D2. Hitam melanjutkan dengan D6, putih A3. Hitam gajah E6, putih menteri C2. Hitam H6, mencegah gajah G5, putih kuda A4. Ya, jelas gajah gelap ditarik mundur ke petak A7, putih C5. Ya. Mengapa putih melakukan ini? Ya jelas karena dalam pembukaan Inggris, gajah gelap milik hitam ini akan sangat berbahaya jika didiamkan. Menjawab ini, hitam pion D makan C5. Kuda makan C5, dan kemudian hitam gajah pukul kuda. Menteri makan gajah, dan hitam gajah D5. Baru memiliki sepasang gajah, tapi hitam langsung coba menukar gajah fianchetto di petak G2. Ya, Caruana menjawab dengan langkah F3. Menolak pertukaran. Dan kemudian Levon Aronian A4, putih E4, dan hitam kuda D7. Ancam menteri mundur ke petak E3, hitam gajah B3. Ya, putih F4, hitam menteri B6, langsung coba menukar menteri. Putih menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan putih benteng A C1. Ya, kita bisa melihat bahwa secara evolution bar memang slightly better atau unggul tipis untuk putih. Tapi kalau bisa dilihat petak D3 ini jadi titik kelemahan putih ya teman-teman. Dan putih juga tidak buru-buru makan pion E5. Jika dimakan pion E5 nya, maka jawaban hitam adalah benteng F E8, yang pada intinya akan jatuh juga teman-teman. Ya, setelah benteng AC1, hitam menjawab benteng FD8, ancam pion D3, benteng F3 dimainkan Caruana, hitam kuda D7. Kemudian putih melanjutkan gajah H3, ancam kuda D7, hitam mengadukan gajah dengan gajah E6. Putih tukar gajah, pion F makan gajah, dan raja F2. Hitam C5, kemudian putih raja E2, dan hitam B6. Lihatlah bagaimana permainan posisional dua pecatur dunia ini teman-teman.
sangat indah, sama-sama keras, dan tidak mau memakan pion E5. Kemudian Caruana melanjutkan dengan gajah C3. Kemudian hitam benteng A C8 memberikan pion di E5. Putih menarik benteng F E1. Ya, mengapa Caruana tak kunjung makan pion E5? Jawaban dari hitam adalah kuda B8. Ya, memang putih unggul 1 pion, tapi manuver dan progres dari putih belum ada hasilnya, teman-teman. Ya, jika dilanjutkan dengan benteng CF1, maka hitam akan menjawab dengan benteng D7. Kemudian kuda C6 dan benteng C D8. Kembali lagi ke partainya, benteng F1 dimainkan oleh Caruana dan hitam menjawab dengan benteng F8. Raja E3 dimainkan oleh putih, hitam benteng C7. Putih pukul pion E5, hitam benteng tukar benteng, benteng makan benteng, dan kuda B8. Ya, unggul 1 pion putih, Caruana dobrak D4. Kemudian hitam pion C makan D4, ya mencegah D5. Gajah makan pion D4 dan hitam benteng C2. Masuk, ancam pion H2. Putih menjawab dengan benteng D1. Kemudian hitam kuda C6 dan putih gajah C3. Kemudian hitam benteng ambil pion H2. Putih masuk benteng D6. Mengancam kuda C6 dan ancam pion E6. Jelas unggul, secara evolution bar, kuda A5 dimainkan oleh Levon Aronian. Dengan jebakan apabila benteng makan B6, ada kuda C4, skak dan mendapatkan benteng. Ya, Caruana minggir dengan raja F3. Kemudian hitam raja F7. Dan ambil pion B6 dilakukan oleh Caruana. Kemudian hitam kuda C4. Kemudian putih benteng B7 skak. Hitam raja E8 dan mengambil pion G7. Mengapa tidak memilih raja G6? Ya, jika memilih raja G6, maka benteng E7 akan dimainkan oleh Caruana dan mengambil pion E6. Jadi serba salah dan hitam lebih memilih mempertahankan pion E6. Kemudian setelah benteng G7, hitam menjawab dengan kuda makan pion B2. Kemudian putih menjawab dengan gajah B4 dengan ide benteng E7, hitam raja D8. Putih benteng E7, hitam kuda C4, ancam pion E5. Putih benteng makan pion E6. Kemudian H5 dimainkan oleh hitam. Ya, 4 pion melawan 2 pion. Sudah 2 pion unggul putih. Dan secara evolution bar telak bagi keunggulan putih. Caruana melanjutkan dengan gajah D6. Kemudian hitam H4. Kemudian putih benteng G6. Benteng H3 dimainkan oleh Levon Aronian. Putih benteng G8 skak. Raja D7. Benteng G7 skak. Raja E8. Dan putih benteng C7. Benteng G3 dimainkan oleh Levon. Raja naik ke petak F4. Kemudian hitam kuda makan gajah. Pion E makan gajah. Dan benteng A3. It's challenge time, teman-teman. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Fabiano Caruana dalam posisi ini? Bisakah kalian tebak dan coba tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan coba nyontek supaya skill kalian meningkat. Secara materi di sini 2 pion dimiliki putih dan 2 pion dimiliki hitam. Tapi di sini jelas putih unggul. Mengapa? Karena lebih dekat dengan pion promosi. Ya, jawaban yang tepat adalah raja ke petak F5 dengan ide raja E6. Hitam menjawab benteng G3 dan E5 dimainkan oleh Fabiano Caruana. Dan menyerah 53 langkah Levon Aronian dari tangan Fabiano Caruana. Mengapa menyerah? Ya, jika dilanjutkan dengan langkah H6, maka putih akan melanjutkan dengan pion E6 dengan ancaman checkmate dan salah satu pionnya akan menjadi pion promosi. Jelas kalah ya Sobat RL Chess. Sebagai contoh, jika dilanjutkan raja F8, apakah jalan terbaik oleh putih? Ya bisa dengan benteng F7 atau benteng C8 skak, kemudian raja G7 dorong pion D7, maka akan jadi promosi juga. Ya, ini merupakan final ideal ya teman-teman. Dan berkat kemenangan ini 1,5-1,5, Fabiano Caruana mendapatkan 50.000 US dollar atau sekitar 715 juta rupiah.
Untuk Aronian dia mendapatkan 35.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah sebagai runner up. Dan sebagai bonus ya, karena sistemnya adalah dengan eliminasi turnamen ini, Caruana juga sebelumnya sudah mendapatkan bonus sebesar 10.000 US dollar atau 143 juta rupiah. Nah, tidak hanya hadiah juga, tapi Caruana saat ini menempati peringkat 1 pecatur Amerika Serikat, setelah sebelumnya dikudeta oleh Aronian. Nah, di kategori wanita, Irina Cruz keluar sebagai juara setelah menundukkan Alice Lee dengan skor 1,5. Nanti kita bahas partainya. Nah, di bagian wanita, juara pertamanya 358 juta rupiah. Sementara runner up-nya 257 juta rupiah. Nah, Fabiano Caruana juga akan bertanding di turnamen kandidat, teman-teman. Bagaimana menurut prediksi kalian? Apakah dia akan keluar sebagai juara turnamen kandidat? Coba berikan komentar dan ikutin terus update dari dunia percaturan hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang, dukung terus percaturan di Indonesia, Catur Yes, Indonesia Jaya. Buat yang nanya kemana sih Hikaru Nakamura dan Wesley So, ya udah kalah di babak sebelumnya. Tapi kalau Hikaru Nakamura kayaknya nggak main deh.